Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Alfian Zulkadri, mahasiswa Fakultas Hukum UNI, akan membawakan ceramah yang berjudul yang bertemakan hikmah Ramadan di masa pandemi Covid. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup dengan merasakan nikmatnya menghirup udara di bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu, sehingga engkau adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, tahun ini, 2 tahun ini, bulan puasa sangatlah berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mengapa demikian? Karena adanya suatu wabah penyakit yang dinamakan COVID-19. Dengan adanya wabah tersebut, seperti yang kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 yang meminta kita untuk senantiasa tarawih di rumah, untuk senantiasa beribadah di rumah, untuk senantiasa buka puasa di rumah. Semua yang dilakukan itu di rumah. Hal ini sudah kita sama-sama maklumi bahwa tidak ada lain tujuannya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Karena di dalam Islam, pelaksanaan syariat tidak ada lain tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la darara wa la dirara. Jangan kamu mencari bahaya, juga jangan kamu membahayakan orang lain. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang beriman, harus kita sikapi dengan iman, yaitu bahwa apa yang terjadi ini, apa yang sekarang kita laksanakan ini, apa yang sekarang kita lalui, dan apa yang sekarang kita rasakan ini, melainkan itu adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ama asaba min musibah illa biiznillah. Tidaklah terjadi suatu musibah kecuali itu adalah dengan izin Allah. Sehingga kita yakini apa yang kita lalui, apa yang kita rasakan seperti sekarang ini, itu semua merupakan cobaan dari Allah. Dan insya Allah pasti ada hikmah besar di balik itu semua. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, paling tidak ada 3 poin yang patut kemudian kita renungkan, atau hal positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita ketahui bahwa masa pandemi COVID ini mengakibatkan seluruh mahasiswa-mahasiswa ini, seluruh para pelajar-pelajar ini, bahkan bukan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun, melakukan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan-kegiatannya melalui dari rumah, aplikasi-aplikasi Zoom dan sebagainya. Yang kedua, ASN, para pekerja-pekerja, para dosen-dosen, guru, apa dan sebagainya, itu melaksanakan kegiatan atau melaksanakan pekerjaannya dari rumah, work from home. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita melaksanakan sebagai umat manusia, sebagai seluruh umat manusia melaksanakan ibadah dari rumah.
Maka artinya kita harus selalu berpikir positif dan berprasangka baik terhadap Allah. Maka artinya kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama keluarga, untuk bisa beribadah bersama keluarga, untuk bisa menikmati Ramadan, bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, nikmatnya bulan Ramadan bersama dengan keluarga-keluarga. Kaum muslimin, muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di masa pandemi COVID-19 ini benar-benar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ilmu dalam ibadah, pentingnya ilmu dalam implementasi keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak cukup dengan semangat, ibadah tidak cukup dengan perasaan, ibadah tidak cukup dengan kemauan. Namun, ibadah harus berlandaskan dengan ilmu. Seseorang yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah di masjid berjamaah, apalagi sholat tarawih yang biasanya betul-betul dilakukan secara berjamaah di masjid, kemudian dalam situasi seperti ini, kemudian dihadapkan dengan situasi seperti ini yang dilaksanakan di rumah bersama keluarga, pasti ketika berbicara soal perasaan pasti ada yang kurang, ada yang hilang. Namun dengan pemahaman, dengan ilmu, maka kemudian kita ketahui bahwa yang kita lakukan ini adalah benar-benar dan adalah bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita masih diberikan nafas untuk bagaimana senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Kita lah orang-orang yang terpilih untuk dibukakan pintu bagaimana kita melaksanakan Ramadan ini. Bagaimana orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang telah dipanggil terdahulu oleh Allah tidak merasakan nikmatnya Ramadan. Jadi dengan senantiasa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, hikmah yang selanjutnya adalah di saat ini, yaitu pada masa pandemi Covid ini, sebenarnya adalah momen istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dimana ada hadis yang mengatakan, man sama ramadana imana wahtisaban ghufira lahu matakkadama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Alhamdulillah. Atau dia keluar dari bulan suci Ramadan itu dirinya kembali suci seperti baru lahir. Lebih dari itu, ketika saat ini kita laksanakan bulan suci Ramadan, ini semua ada hikmah dalam masa pandemi. Seperti Rasulullah SAW menyampaikan, qala innahu kana azaban yusibuhullahu ala may yasha, bahwa wabah adalah azab yang Allah berikan pada orang yang Allah hendaki. Fajralahu rahmatan lil mu'minin, tapi Allah jadikan wabah itu rahmat kepada orang yang beriman. Falaisa min raja lil ya'ut ta'u, tidaklah seorang laki-laki yang kemudian tertimpa wabah kemudian ia tetap di rumahnya, sabirat muhtasiban, dengan sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Utiya lahu annahu la yusibuhu illa ma kitaballahum, dan ia meyakini bahwa apa yang ia rasakan, bahwa apa yang ia yakini ini tidak menimpanya, bahwa wabah ini tidak menimpanya, melainkan itu dalam takdir Allah, bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu minhu ajri syahid, akan diberikan baginya pahala semisal mati syahid. Masya Allah. Ibnu Hajar al-Asqala dalam Fathul Bajinya menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat ini
artinya ia tetap di rumah dalam kondisi sedang ada wabah, baik meninggal maupun tidak meninggal, maka ia mendapatkan pahala seperti mati syahid. Sehingga ketika saat ini kita sebagai umat muslim, umat manusia harus bersabar. Kita ikuti anjuran-anjuran pemerintah. Kita benar-benar betul-betul niatkan bahwa kita mengikuti ini dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Insya Allah, semoga Allah golongkan kita sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya tadi yang saya jelaskan. Semoga kita mendapatkan pahala seperti mati syahid dan mati syahid. Amin Allahumma amin. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, memberikan kita diberikan kesehatan oleh Allah, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan ditingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Amin Allahumma amin. Di bulan suci Ramadan ini banyak hikmah. Di masa pandemi ini banyak sekali hikmah yang harus kita petik. Seperti mungkin ibadah kita harus lebih khusyuk, harus lebih dekat, harus senantiasa kita merenungi dosa-dosa kita yang telah kita diperbuat baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga senantiasa Allah memberikan rahmatnya, Allah memperkuat pundak kita seperti Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Allah, jika itu adalah ujian untuk aku, jangan engkau hilangkan ujian itu, tapi engkau kuatkan pundak itu agar beban-beban ujian itu dapat saya pikul." Jadi kita sebagai umat manusia, ketika ada ujian dari Allah, jangan menyesal, jangan sesali. Kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkanlah pundak, ya Allah, kuatkanlah diriku dengan ujian itu. Jangan hilangkan ujian itu, Allah. Semoga ujian itu menjadi rahmat. Semoga ujian itu menjadi hikmah di balik kehidupanku, ya Allah. Semoga senantiasa Allah selalu memanjangkan umur kita. Kita dipertemukan di bulan Ramadan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit. Berapa, Cek?